Assalamualaikum, selamat datang kembali di channel MA Tech. Akhirnya penerus dari Z7 series iQOO masuk juga ke Indonesia, yaitu Z9 series. Karena seri sebelumnya, yaitu Z8 series terlewati, nggak diboyong ke pasar Indonesia. Dan kalau ngomongin brand iQOO, memang ini lini brand dari Vivo yang lebih fokus ke bagian performa dengan harga yang seminimal mungkin. Nah, yang kita akan bahas kali ini adalah versi termurahnya ya, yaitu iQOO Z9X. Untuk harga itu mulai 3 juta kurang 1000 versi 8/128. Versi lain ada 8/256 dan versi tertinggi itu 12/256. Nah, HP ini iQOO Z9X itu adalah HP yang menggunakan prosesor Snapdragon 6 Gen 1 termurah untuk saat ini. Yang di HP lain itu juga dipakai di Sharp Aquosense 8 dan juga Vivo V30e. Oke, untuk tampilan boxnya seperti ini ya. Ini tuh simple banget, warna hitam. Di sini ada tulisan iQOO huruf Z yang terkesan misterius ya, karena ini kelihatan samar-samar. Kemudian di bagian belakang, nah di sini nggak ada keterangan spesifikasi ya. Cuma ada versi RAM 8GB, storage 128 GB, dan warnanya ini Mystic Black ya. Memang simple banget keterangannya. Yuk, lanjut kita buka aja. Nah, di dalamnya yang pertama di sini ada si HP-nya. Oke, kita taruh dulu. Terus di sini ada stiker IMEI. Lanjut ada silicone case, ini transparan, soft ya, bukan hard. Terus ada kartu garansi dan juga buku panduan pengguna. Nah, ini untuk service centernya itu sama aja dengan Vivo. Lanjut di sini ada kabel USB Type-C. Terus ada kepala charger yang punya output maksimal itu di 11 volt 4 ampere atau 44 watt. Dan terakhir ini ada SIM tray ejector. Oke, ini kita rapiin dulu. Dan kita lihat di HP-nya iQOO Z9X. Nah, dari bawaan di sini sudah tertempel screen protector ya. Dan untuk desain back covernya tuh seperti ini. Di sini berbahan dari plastik yang punya finishing ini seperti ada efek glitter ya. Dan ini cukup meninggalkan bekas sidik jari ya, tapi bukan yang parah banget nempelnya. Untuk desain kameranya tuh seperti ini. Ada dua kamera. Nah, untuk kamera utamanya ini punya resolusi 50 megapiksel dan yang satunya ya anggap aja sebagai hiasan. Nggak tahu ini lensa depth atau makro. Terus di sini ada dual tone LED flash, punya dua warna. Oke, kita cek untuk sisi kanan. Di sini ada tombol power yang merangkap juga sebagai sensor beda sidik jari. Terus di atasnya ada tombol pengatur volume. Di sisi atas ada secondary microphone. Di sisi kiri ada slot SIM. Coba kita lihat. Oke, jadi ini punya tipe hybrid ya, bukan triple slot. SIM yang satunya ini bergantian dengan micro SD. Lanjut di sisi bawah ada lubang jack audio 3,5 mm, lubang untuk mikrofon, port USB Type-C, dan lubang untuk speaker. Terus di bagian belakang tadi udah kita lihat ya. Oh ya, ada yang lupa ding. Di sini ada logo iQOO. Dan di bagian depan ini ada kamera, terus lubang untuk earpiece dan sensor-sensor. Yuk, lanjut kita nyalakan. Oke, jadi seperti ini tampilan home screen-nya setelah melalui setup wizard. Jadi di sini tuh masih fresh banget. Nah, untuk aplikasi bawaan di sini ya cukup ya nggak begitu banyak sih aplikasi bloatware. Dan ini tuh bisa kita uninstall, biasanya sih seperti itu. Nah, ini bisa kita uninstall. Nah, untuk layar iQOO Z9X ini punya ukuran 6,72 inch, resolusinya udah Full HD Plus ya. Ya, di harga segini kalau masih pakai SD Plus itu keterlaluan sih. Dan punya kecerahan maksimal itu di 1000 nits. Itu kecerahan yang termasuk tinggi ya untuk ukuran panel IPS. Nah, kalian bisa lihat sendiri di kamera. Ini tuh kalau kita mentokin brightness-nya di kamera itu kelihatan yang silau banget. Karena memang punya kecerahan yang tinggi untuk ukuran IPS 1000 nits. Terus juga untuk bezelnya sih lumayan tipis untuk bagian atas, kanan, kiri. Kalau bagian bawah ini sedikit lebih tebal. Dan kualitas IPS-nya di sini IPS yang bagus ya, khas dari Vivo. Dilihat itu enak di mata, warnanya juga tajam. Terus kita cek di pengaturan, terus masuk ke tentang telepon. Di sini tuh pakai Fantouch OS 14 UE yang sama juga dipakai di Vivo. Kalau versi Cina itu pakai Origin OS. Terus prosesornya ini dia Snapdragon 6 Gen 1 2,2 GHz.
RAM-nya 8 GB dan di sini udah aktif ya fitur virtual RAM plus 8 GB versi Android 14, storage 128 GB. Untuk dapat update software selama berapa tahun atau berapa kali naik versi Android di sini belum ada kejelasan ya. Tapi biasanya Vivo itu untuk urusan update software selalu diperhatikan. Terus untuk penyimpanan dari 128 GB ini yang terpakai sekitar 21,12 GB ya. Ini masih aplikasi bawaan. Terus untuk RAM-nya ini 3,9 GB digunakan dari 8 GB. Terus kita lihat di bagian layar yang pasti di sini punya fitur kecerahan adaptif dan juga penyesuaian suhu warna. Ini bisa kita atur ke warna hangat atau warna dingin. Dan bisa kita custom sendiri seperti ini. Ya, sesuaikanlah dengan selera mata kalian. Dan untuk refresh rate di sini udah mantap ya, punya itu 120 Hz. Jadi kalau kita swipe itu kerasa mulus. Tapi di sini saya atur di pengalihan pintar atau adaptif aja supaya itu lebih hemat daya. Kemudian untuk konektivitas yang pasti di sini NFC ada. Kemudian kita lihat di bagian kamera ya, meskipun iQOO ini bagian dari Vivo yang dimana Vivo itu biasanya kameranya bagus-bagus, tapi kalau seri iQOO ini biasa aja ya, karena memang HP dari iQOO itu lebih mengedepankan di bagian performa. Untuk kamera belakang ini tuh 50 megapiksel dan depan 8 megapiksel. Kita coba bentar. Ya, memang ya di sini 8 megapikselnya biasa aja. Maksudnya kalau kita bandingkan dengan Vivo, tapi lumayan sih. Nggak seburik dibanding 8 megapiksel HP 1 jutaan. Kita coba jepret bentar di dalam ruangan aja. Kita coba lagi. Terus untuk kamera belakang yang 50 megapiksel. Ya, di sini termasuk lumayan sih ya. Karena pengaruh juga dari ISP Snapdragon yang itu biasanya menghasilkan foto yang bagus. Untuk lebih detailnya nanti saya akan bahas di video review yang lebih lengkap. Kali ini video unboxing aja. Terus untuk video, untuk kamera belakang ini bisa merekam ya, mantap ya, hingga resolusi 4K. Cuma untuk resolusi 4K di sini tuh stabilisasi nggak jalan. Stabilisasi jalan hanya di resolusi Full HD 30 fps. Full HD 60 fps di sini juga nggak jalan. Ya, peningkatan sih dibanding seri Z7X yang di situ pakai Snapdragon 695 itu cuma bisa rekam video resolusi Full HD aja. Dan untuk kamera depan ini di Full HD 30 fps. Dan di sini nggak ada yang namanya itu stabilisasi ya. Kalau pengen 60 fps, ini coba 60 fps mana nih? 60 fps bisa apa enggak untuk kamera depan? Nggak bisa ya, tetap di Full HD 30 fps. Nah, di sini saya sempat dites AnTuTu Benchmark versi 10 di HP ini yang menggunakan Snapdragon 6 Gen 1. Dapat skor 535 ribuan, dan skornya seperti ini, CPU 180 ribuan, dan GPU 94 ribuan. Uniknya di HP ini yang menggunakan Snapdragon 6 Gen 1, meskipun cuma pakai RAM 8 GB, ternyata di AnTuTu Benchmark versi 10, ini bisa jalanin AnTuTu 3D Benchmark versi standar. Karena di prosesor lain seperti MediaTek, terus WinSoC, dan seri Snapdragon sebelumnya, itu kalau pakai AnTuTu Benchmark versi 10, RAM-nya cuma 8 GB, itu nggak bisa jalanin AnTuTu 3D Benchmark versi standar, harus pakai yang light. Uniknya, di HP ini bisa pakai yang standar meskipun RAM-nya itu 8 GB. Dan skor segini kalau dibandingkan dengan MediaTek ini tuh sekelas dengan Dimensity 7050, yang dimana itu rebranding dari Dimensity 1080. Dan untuk harga HP 3 juta, ini menurut saya skor yang udah paling tinggi ya. Terus untuk storage test di sini saya sempat juga tes, dapat skor 50 ribuan. Di sini pakai UFS 2.2. Tapi skornya bisa lebih tinggi dibanding HP lain dengan tipe storage sama ya. Kerjanya seperti ini. Kalau untuk kecepatan baca dan tulis sih mirip-mirip dengan storage UFS 2.2 di HP lain. Cuma di sini untuk kecepatan tulisnya memang tinggi sih, mencapai 800 lebih. Dan pengaruh skor yang lebih tinggi ini juga di bagian kecepatan RAM-nya. Nih, kecepatan baca dan tulis. Ya, biasanya di HP lain dengan storage sama UFS 2.2 itu biasanya dapat di angka sekitar kurang lebih 40.000 ya. Di HP ini bisa 50.000. Oke, mungkin itu aja sih ya untuk video kali ini, unboxing dan juga ya sedikit tes AnTuTu Benchmark
di HP iQOO Z9X, HP yang menggunakan Snapdragon 6 Gen 1 termurah untuk saat ini, 3 juta. Oh ya, ada yang lupa deng, meskipun HP ini punya baterai yang gede ya, yaitu 6000 mAh, tapi bodinya itu tetap tipis karena menggunakan teknologi baterai yang terbaru. Itu lupa namanya apa. Yang jelas ini lebih tipis dibanding HP lain dengan kapasitas baterai sama 6000 mAh. Biasanya itu lebih tebal. Oke, itu aja ya untuk video lebih lengkapnya seperti tes dan review bagian lain akan saya buatkan video terpisah. Oke, klik like jika kalian suka dan share jika kalian rasa video ini bermanfaat. Kita jumpa di video selanjutnya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.